бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena semua itu membuat Mbah Wira bersemangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Baik sedulur semua, kali ini kita ada pemahar ya, khusus untuk promo 50% 12-12. Jadi 12 Desember lalu maharnya. Kemudian baru bisa Mbah Wira layani hari ini tanggal 18 Desember 2022. Antrinya 6 hari ya. Memang untuk promo antriannya banyak sekali, panjang sekali. Mbah Wira kerjakan satu persatu. Hari ini sudah sampai di nomor 6. Klien sudah Mbak Wira WA untuk pertama kali mahar ya. Saat pertama kali mahar Anda nomor 16, Anda nomor 17, Anda nomor 18, Anda nomor 19 dan seterusnya. Hari ini sampai di nomor 6 dan ongoing ya, terus melayani untuk yang promo-promo memang sesuai antrian karena banyak sekali yang antri. Kalau untuk pemahar non promo atau mahar normal langsung ya, jadi hari itu memahar, hari itu juga langsung dilayani karena dia non promo. Kalau promo memang antri karena banyak sekali peminatnya. Baik sedulur semua, kali ini kita ada klien nomor 2630, Mbak Wira ulangi, klien nomor 2630. Beliau memiliki dua benda. Yang pertama yaitu sebuah kuku. Mbak Wira kurang tahu ini kuku beruang, apa kuku macan, apa kuku kucing. Yang jelas ini adalah kuku, sebuah kuku ya, kuku hewan buas, hewan karnivora. Kemudian yang kedua ada sebuah keris, lo berapa ini? Lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, lo 9. Jadi kedua benda ini mendapatkan hasil yang sama. Oleh karenanya nanti akan Mbah Wira scan, Mbah Wira terjemahkan dalam satu kali baca ya, jadi karena memang sama hasilnya. Untuk benda-benda seperti ini Mbah Wira perlu sampaikan dulu yang pertama, yaitu Mbah Wira tidak tahu benda-benda ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritual siapa. Mbah Wira tidak tahu. Yang jelas di sini Mbah Wira berusaha menyampaikan hasil terawangannya seapa adanya mungkin, sejujur mungkin, tanpa ada embel-embel ingin menjatuhkan siapapun, karena toh Mbah Wira nggak kenal dari mana belinya ataupun siapa praktisinya. Yang kedua, Mbah Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan orang karena persaingan usaha. Karena Mbah Wira tidak jualan taring, tidak jualan kuku, juga tidak jualan keris ya. Mbah Wira tidak jualan keris. Beberapa saat yang lalu orang bertanya, "Mbah, tolong dong rekomendasikan di mana membeli keris yang baik." Mbah Wira bertahun-tahun bermain keris, bertahun-tahun melanglang buana di dunia perkerisan. Kebanyakan sekarang penjual keris itu mafia ya, kebanyakan mafia. Ya ada yang nggak mafia, ada yang empu, oke ada betul. Tapi kebanyakan atau mayoritas adalah mafia. Beli keris 1 juta, 2 juta, jualnya 50 juta, kayak gitu banyak banget. Jadi ya kalau Mbah Wira ya, keris bagus banyak, keris jelek lebih banyak lagi. Azimat bagus banyak, azimat jelek lebih banyak lagi. Daripada membawa keris, kalau Mbah Wira loh ya, mending membawa azimat. Why? Kalau Anda bawa keris petentang-petenteng di jalan, ditangkap Satpol PP Anda karena membawa senjata tajam. Tapi kalau Anda membawa azimat, cukup masukkan ke dalam dompet, beres. Orang nggak ada yang tahu bahwa itu azimat. Membawa senjata itu lebih baik tidak terlihat, tapi ketika dibutuhkan langsung boom, dia aktif.
Sama kayak Tony Stark. Baju besinya atau iron suit itu nggak kelihatan di dada kan, tapi begitu butuh tinggal ditekan, tarik jaketnya, keluar iron suitnya. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena orang nggak akan persiapan dulu ketika akan menyerang kita. Beda cerita kalau kita petentang-petenteng, bawa keris, bawa tombak, bawa mandau. Ya kalau orang mau nyerang persiapan dulu, minimal membawa senjata tajam yang sama kayak gitu. Ya, jadi itulah kenapa kalau Mbak Wira mending azimat ya, karena simple, praktis, mudah dibawa, tidak mencolok. Beda dengan benda-benda yang kayak kuku, taring gitu. Wah, kalau kita pakai taring, pakai kuku gitu ya ini 2022 ya. Kalau ini tahun 1945 itu Mbak Wira no comment, tapi ini 2022 ya. Tentunya Anda bisa merenung sendirilah ya seperti apa kepantasannya, karena aji ning raga saka busana. Bagaimana kita berbusana itu mencerminkan, mencitrakan diri kita, gitu ya. Oke, benda-benda berkhodam ya, benda-benda bertuah itu adanya tuah karena adanya kandungan energi pada benda itu ya. Memang ada sedikit ya atau minoritas benda bertuah tanpa energi, tanpa khodam itu ada memang, tapi itu hanya minimalis sekali, hanya segelintir kecil, hanya minoritas sekali. Mayoritas ya adanya tuah itu karena dari energi. Oleh karenanya untuk melakukan pengecekan benda-benda ini apakah dia membawa tuah atau tidak, maka kita cek dulu secara vibrasi energinya. Vibrasi energi pada benda bertuah itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi alam. Energi alam itu dimaksudkan adalah alam yang mengisinya ke dalam suatu benda, alam yang membuatnya berenergi, dan alam yang mengisinya dengan energi, alam yang mengubah sifatnya dari semula tidak bertuah jadi bertuah. Jadi alam tanpa campur tangan manusia. Benda-benda seperti ini seringkali terbuat dari batu, ya, kayu, kulit, taring, kuku, ya. Nah, orang menyebutnya mustika. Kenapa? Karena memang tidak dibuat oleh manusia. Untuk benda pertama yang kuku ya, kuku hewan ini Mbak Wira cek tidak mengandung energi alam. Karena ini sekedar potongan kuku tanpa melewati proses tertentu, tanpa melewati ritual tertentu, tanpa melewati tahapan apapun, sehingga ya dia tidak mengandung energi. Kalau ada praktisi yang ngomong, mohon maaf nih Mbah, ini sudah pernah diritualkan oleh praktisi A, B, C, D, E, F, G. Nanti akan Mbak Wira jelaskan di belakang hal-hal yang menyebabkan suatu benda berkhodam kehilangan khodamnya. Jelas ya? Kemudian untuk yang keris pun sama, ini keris tua ya, dan bukan jodohnya Anda. Ini dibuat untuk orang-orang zaman dulu. Ketika sudah tiba di generasi Anda, ya dia udah kosong. Ini udah lama kosong benda ini. Mbak Wira bahkan melihat jejaknya pun tidak. Artinya dia sudah lama kosong. Mungkin udah 2 generasi, 3 generasi kosong. Ya. Nah ini Mbak Wira cek juga tidak ada energi alamnya. Yang kedua yaitu energi manusia atau praktisi yang meritualkan. Memang manusia itu hebat, manusia itu keren. Ya meskipun tidak ada daya dan upaya, melainkan karena pertolongan Allah semata, betul. Tapi artinya manusia itu memiliki daya rasa, cipta dan karso, rasa, keinginan, cipta, daya untuk kemampuan untuk membuat sesuatu. Bukan menciptakan ya. Kalau menciptakan itu Tuhan, kuasa Tuhan, tapi kita bisa membuat sesuatu. Beda Mbah, menciptakan dengan membuat, beda. Yang menciptakan kayu Tuhan dari pohon kan, tapi yang membuat kursi dari kayu itu manusia. Yang menciptakan AC diciptakan dari plastik, dari besi Tuhan. Tapi manusia membuat AC itu jadi nyala dari plastik yang dirangkai dengan besi, dengan sirkuit dan sebagainya, sehingga jadilah AC. Beda mencipta dan membuat. Nah, untuk kuku ini jelas ini ciptaan Tuhan. Ya, tapi karena tanpa melewati proses ritual, maka ini tidak mengandung energi manusia. Kemudian kalau keris, jelas batu, nikel, baja dan sebagainya ciptaan Tuhan, tapi ini buatan manusia. Dan umumnya, lazimnya keris itu mengandung energi manusia, energi empu yang mendoakan, energi empu yang membuat, merakit,
meracik, menyusun keris tersebut. Tapi karena ini pun juga udah lama, ya, jadi dia tidak mengandung energi manusia, udah habis. Ibarat Anda beli handphone atau nemu handphonenya energinya udah lama habis, baterainya udah lama kosong, sehingga handphonenya mati. Ya, sama seperti itu. Ya. Yang terakhir yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Ingat, khodam adalah jin yang sudah ditundukkan, bukan semata-mata makhluk halus yang menghuni suatu benda. Rumah angker, ya kalau pokoknya khodam itu ada makhluk halusnya berarti namanya khodam. Ya nggak bisa. Pohon angker, rumah kosong, angker, ada makhluk halusnya nggak bisa kita sebut khodam. Kok jangankan khodam disuruh-suruh, ya nggak ganggu aja udah untung-untungan kayak gitu loh. Jadi khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Kalau belum ditundukkan, ya tetap namanya jin, bukan khodam. Kita tidak bicara teori dari praktisi lain. Ya, kalau praktisi lain mau mengatakan pokok ada jinnya berarti khodam, berarti perewangan, ya monggo, silahkan. Tapi kalau Mbah Wira, karena Anda terawangan ke Mbah Wira, Anda minta Mbah Wira untuk mengecek, Mbah Wira untuk berpendapat, maka pendapat Mbah Wira seperti itu. Tidak semua jin adalah khodam. Khodam adalah pembantu. Ya, khodam adalah pembantu manusia. Ada juga yang mengatakan khodam pendamping. Khodam itu pendampingnya manusia. Kalau kita bicara pendamping dan pembantu, apakah beda? Beda. Pendamping belum tentu pembantu. Tapi kalau pembantu, udah pasti dia pendamping. Jadi nggak sama. Bahkan sekedar sudah ditundukkan pun masih ada derajatnya, masih ada kasta-kastanya. Antara pendamping dan pembantu udah beda. Gitu ya. Ada pembantu, ada penolong, beda lagi. Kalau penolong belum tentu mendampingi, tapi dia bisa disambat kayak gitu. Nah, ini gimana lagi? Nah, itu biasanya lebih ke mengacu pada bangsa-bangsa Aun, golongan penolong. Nah, itu sudah beda lagi. Paham ya? Jadi banyak sekali kriteria yang kita harus terapkan untuk menyebut suatu entitas sebagai khodam. Dan seorang praktisi terawangan harus bisa membedakan mana jin liar, mana khodam. Sekedar mengecek energi, praktisi terawangan harus bisa membedakan mana energi khodam, mana energi jin, mana energi manusia. Jadi nggak asal kemudian kita lihat suatu benda, ini ada gelap-gelap, hitam tinggi besar, berarti ini khodam yang menghuni. Enggak, belum tentu. Bisa jadi itu jin liar yang memang menempati benda-benda yang kosong, tapi terus di offering, terus dikasih upah, terus dikasih minyak. Ya, akhirnya jin-jin liar itu menempati di situ. Seorang praktisi harus bisa membedakan. Nah, inilah, ya, itulah kenapa Mbah Wira nggak ngasal. Itulah kenapa terawangan Mbah Wira itu berbayar. Karena Mbah Wira ngomong itu semua ada dasarnya, semua ada metodenya, semua ada pertimbangannya. Nggak sekedar asal joplak, pokoknya, ini ada jinnya ini, ada khodamnya ini, bagus ini, positif ini, isinya Dewa Zeus. Enggak asal seperti itu. Dan terawangan Mbah Wira bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan. Jelas ya? Kita kembali. Untuk benda yang pertama, kuku hewan, ini tidak mengandung khodam. Jin juga tidak ada, khodam juga tidak ada. Kemudian untuk benda yang kedua, keris Luk 9, ini tidak mengandung jin, juga tidak mengandung khodam. Nanti penjelasannya kenapa kok tidak mengandung ada di belakang. Ya. Jadi secara energi kedua benda ini kosong, tidak mengandung energi. Kita lanjut. Tentunya Mbah Wira sadar ya, Mbah, kalau orang itu datang ke sampean, datang ke Anda melakukan terawangan, harapannya, ekspektasinya benda-bendanya itu hebat, isinya macan gitu kan, maung budas gitu kan, isinya raja-raja, khodam kelas raja, khodam kelas penguasa, khodam dewa-dewa, kan harapannya kan kayak gitu. Anda boleh baca komentarnya di YouTube Mbah Wira. Mbah, saya itu bermimpi didampingi oleh macan putih, maung budas. Mbah, saya itu bermimpi ada dewa yang mendampingi setiap saya tidur. Kemudian dia membangunkan saya untuk beribadah. Mbah, saya itu banyak yang bilang didampingi oleh macan. Nah, ini. Ya, orang tuh harapannya pasti kayak gitu. Makanya dia kemudian datang untuk melakukan terawangan.
Nah, ketika hasil terawangannya itu kurang indah, ini yang Mbak Wira harus hati-hati. Oleh karenanya, apabila menemui benda-benda yang kosong seperti ini, nggak boleh minta maharnya kembali. Mbak minta maharnya kembali, nggak boleh. Kenapa? Pengecekannya berhari-hari, analisisnya lebih panjang. Karena Mbak Wira tahu, orang datang ke Mbak Wira harapannya indah hasil terawangan itu. Padahal kalau ketemu benda-benda yang seperti ini, gimana Mbak Wira mau menyampaikan? Oh, dia isinya kosong, gimana Mbak Wira mau menyampaikan yang indah-indah kan gitu. Oleh karenanya, untuk memastikan bahwa benda ini benar-benar kosong, ada banyak metode yang dipakai. Pertama, kita udah cek secara vibrasi energi. Untuk yang berikutnya, Mbak Wira akan cek secara visual. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda kehadiran, keberadaan entitas pada suatu benda bertuah secara manifestasi yang bisa ditangkap oleh mata. Untuk kuku hewan buas, ini Mbak Wira nggak mendapatkan penglihatan apapun, tidak mendapatkan penampakan apapun. Jadi secara khodam ini kosong. Kemudian yang kedua, keris 9, Mbak Wira juga tidak mendapatkan visualisasi apapun. Ini juga kosong. Jelas ya? Jadi dua metode sudah dipakai, dua-duanya menyimpulkan bahwa benda ini kosong, tidak berenergi dan tidak berkhodam. Nah, sekarang Mbak Wira menggunakan metode yang terakhir, yaitu metode injeksi energi. Memang metode injeksi energi selalu dipakai terakhir karena sifatnya bisa melukai ataupun merusak pagaran yang dibuat oleh seorang praktisi. Oleh karenanya Mbak Wira lebih hati-hati saat menggunakan metode tersebut. Dia biasanya hanya dipakai di terakhir. Kalau memang dua metode sebelumnya mendapatkan kesimpulan benda tersebut kosong, ya. Metode injeksi energi yaitu suatu metode yang digunakan untuk menarik paksa agar khodam entitas yang bersemayam pada suatu benda bertuah itu mau keluar, mau mendekat dari dimensi energi ke dimensi materi. Dimensi energi itu dimensinya jin, dimensi materi itu dimensinya manusia. Ada doanya khusus, ada tata caranya khusus untuk menarik agar mereka mau mendekat ke dimensi kita. Nah, untuk benda yang pertama, kuku hewan, Mbak Wira injek dengan energi, Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi jelas bahwa memang untuk yang benda pertama kosong, tidak berkhodam, ya. Kemudian untuk keris itu umumnya ya berkhodam, berenergi. Tapi karena beberapa hal, keris ini juga kosong, tidak berkhodam, kosong, tidak berenergi. Nah, sekarang Mbak Wira akan menjelaskan kenapa atau benda-benda seperti ini kok banyak yang kosong. Yang pertama, untuk kuku. Kuku itu adalah benda klenik yang dipercaya sejak dulu kala. Keris juga begitu, benda klenik yang dipercaya sejak dulu kala. Oleh karena kepercayaan itulah akhirnya harganya mahal. Mbak Wira dulu pernah PKL di kebun binatang Surabaya. Pernah mendapat kumisnya macan. Kumisnya macan secara klenik dipercaya bisa untuk kewibawaan, mengandung kodam macan, maung budas gitu kan, kodam macan putih gitu kan, dalam kumis macan gitu kan. Dipercaya memang. Akhirnya ketika Mbak Wira jual satu helai kumis itu ya bernilai 50.000 satu helai. Tapi nggak Mbak Wira jual, Mbak Wira simpan untuk kenang-kenangan. Kan cuma punya satu. Jadi kumisnya rontok kala itu. Mbak Wira diberi oleh kipernya. Untuk kenang-kenangan lumayan, nggak Mbak Wira jual. Kemudian keris pun demikian. Keris itu adalah benda klenik yang dipercaya memiliki tuah magis. Oleh karenanya orang kemudian membuat replikanya. Keris jimatan tuh lihat di pasar tuh, harganya 15.000 sampai 25.000. Banyak banget. Mulai keris semar, semar mesem, semar deprok, semar banyak anggrem, semar tahajud, semar tajwid, semar semacam-macam lah semar ada. Wesi kuning kepompong ada, mustika-mustikaan ada, merah delima, batu geter, batu petir, keris yang bisa nembakkan listrik ada semua. Harganya antara 15.000 sampai 25.000. Kalau kerisnya bisa mengeluarkan listrik ya agak mahal mungkin agak mahal. Hal seperti itu banyak sekali, bagian dari gimmick dan dijual oleh dukun-dukun abal-abal, oknum yang kurang bertanggung jawab. Keris semar berfungsi untuk pelet, dibeli
harganya cuma 150.000, habis itu dipakai ya nggak ampuh. Lah pelet kok 150.000, pelet itu bagian dari santet. Dia membuat wanita itu takluk. Kalau memang pelet itu manjur jalan, mestinya si dukun itu udah melet artis, Gisel kah, Raisa kah, Anya Geraldine kah, nggak usah jualan keris 150.000 kan gitu. Itu kalau memang bener. Ya itulah kenapa Mbak Wira tuh nggak pernah jualan pelet. Kenapa ya? Karena lucu aja. Kalau memang pelet kenapa nggak dipakai sendiri gitu loh. Nah ini logika sederhana sih sebenarnya. Ya kenapa kok dijual gitu? Kenapa nggak dipakai sendiri? Karena pelet itu kan santet, penundukan paksa, membuat orang lain tuh senang dengan paksa kepada kita dan mau memberikan apapun yang dikehendaki. Ini logika sederhana. Jadi jangan mudah tergiur dengan iklan yang alay, dengan iklan yang berlebihan. Ya itulah kenapa Mbak Ira kalau ngiklan nggak pernah aneh-aneh. Kodam sebagai wasilah atau sarana, alat untuk mencapai usaha, alat untuk mencapai tujuan, teman dari usaha. Gitu. Adapun yang menentukan hasilnya tetap Tuhan. Itu sebagai pelengkap ikhtiar batiniah, pelengkap usaha batiniah. Perlu usaha lahiriah untuk membuat tuah. Jadi enggak kemudian pelet ekstrim jalur kiri lebih ampuh, power 10 kali lipat dari produk sebelumnya. Tahu kan ya? Orang-orang yang jualan dengan iklan kayak gitu, Mbak Wira nggak pernah ada kayak gitu. Coba cek aja mana ada iklan kayak gitu, nggak ada. Semua alamiah aja. Kenapa kok pengasihan logikanya seperti ini, mekanisme begini. Kenapa penyembuhan mekanismenya begini, caranya seperti ini, apalagi prosedurnya begini, jelas di situ. Kerejekian bagaimana kok kerejekian, mekanismenya begini, prosedurnya begini, caranya begini, jelas itu semua. Gitu loh. Jadi kita boleh memiliki benda magic tapi logik juga tetap dipakai. Boleh punya benda magic tapi nalar juga tetap harus jalan. Gitu. Ya jangan kemudian pokoknya magic, pokoknya sihir, pokoknya kodam. Enggak seperti itu. Akhirnya itulah kenapa banyak orang beli benda, beli azimat, beli mustika, beli pusaka, nggak jalan tuahnya. Karena nggak diiringi dengan edukasi gitu loh. Itulah kenapa dimanapun Anda membeli azimatnya nih, bahwa sediakan edukasinya supaya masuk akal gitu loh. Jadi tidak kemudian azimat itu sekonyong-konyong membuat Anda serba sakti, serba bisa dengan instan. Bah, saya mau beli azimat, bah, harganya 500.000 tapi membuat saya langsung lulus PNS. Ya mana ada. Kalau ada udah dipakai sendiri sama Mbak Wira, sama dukunnya. Mbak Wira PNS ya, tapi nggak pakai azimat dulu ketika tes. Ya udah pakai akal, logika sendiri. Gitu loh ya. Ini logika sederhana. Ayo Anda itu Mbak Wira ajak untuk berlogika gitu loh. Jelas ya. Bah, kalau memang azimat kerejekian bisa bikin kaya, kenapa nggak dipakai sendiri sama Mbak Wira? Loh Mbak Wira pakai. Tapi Mbak Wira nggak pernah bilang azimat kerejekian bikin auto kaya. Nggak ada ceritanya azimat kerejekian auto kaya. Kok jangankan yang azimat, yang ngepet aja, bener-bener ngepet memuja setan aja nggak auto kaya kok. Butuh proses, butuh perjuangan. Babi ngepet masih perlu keliling kampung buat cari uang. Pelihara tuyul sama, tuyulnya masih harus digendong keliling pasar. Mana ada orang hebat pelihara setan langsung auto kaya? Nggak ada. Tetap butuh kerja juga gitu loh ya. Oke, kita kembali. Jadi benda-benda seperti ini banyak dibuat replikanya, banyak dibuat versi palsunya. Kenapa? Karena banyak orang silau, gelap mata, membeli benda-benda seperti itu dengan harapan langsung auto tadi, auto kaya, auto ditakuti, auto disegani kayak gitu. Enggak. Semua by proses, dan proses itu harus dijelaskan. Jadi tidak hanya sekedar jualan omong kosong gitu loh. Itulah kenapa kalau Anda dengarkan YouTube Mbah Wira, jelas runut ya, karena memang ada mekanismenya. Kita kembali, lalu apa Mbah hal-hal yang menyebabkan benda seperti itu? Satu, banyak dibuat replikannya, banyak dibuat versi palsunya. Itu yang membuat benda-benda seperti ini banyak yang kosong. Ya, yang kedua, tanpa melewati proses ritual yang benar. Ya, orang cuma mengejar pokok punya keris, pokok punya kuku, pokok punya taring, pokoknya pokok instan dan murah. Itu yang membuatnya benda-benda ini asal aja ritualnya. Sehingga akhirnya energinya nggak bener-bener, kodamnya nggak bener-bener. Ada nggak Mbak benda-benda seperti yang bener? Ada. Praktisi-praktisi yang jujur ada. Tapi yang oknum, lebih banyak. Itulah kenapa teliti sebelum membeli. Cek dulu edukasinya seperti apa.
dahulukan edukasi sebelum membeli itu bener gitu loh. Cek dulu penjualnya, track recordnya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana testimoninya, dia buka praktek berapa tahun, lihat masuk akal nggak postingannya. Kalau dia, wah saya udah buka 40 tahun mas, tapi postingannya baru 2, nggak masuk akal gitu loh. Kalau dia udah pakai praktek 40 tahun, pasti testimoninya banyak, pasti pengalamannya banyak, lihat caranya ngomong, caranya menjelaskan masuk akal nggak, runtut apa enggak gitu. Orang kemarin sore dengan orang yang buka praktek 8 tahun pasti beda, cara menjelaskannya pasti beda gitu ya. Cek dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, keris itu turun temurun, tidak dibuat untuk Anda secara langsung ya. Itulah kenapa dia kosong tidak berkodam. Karena begini, keris itu diukur dengan ukuran badan manusia. Kalau dia adalah keris tua, berarti kan diukur untuk leluhur Anda dulu. Maka dia cocoknya untuk leluhur Anda dulu. Ibarat baju, dia dijahit untuk leluhur Anda dulu. Ketika leluhur Anda meninggal, apa bajunya itu pasti pas dengan keturunannya? Enggak. Ketika keturunannya kurus, ya oke lah, mungkin masih muat. Tapi ketika ketemu keturunannya gemuk, bajunya nggak muat, kodamnya hilang. Kenapa? Karena merasa nggak cocok dengan pemegangnya, dengan pemiliknya. Nah, hal itulah yang menyebabkan keris ini kemudian kosong. Ketika ketemu yang tidak cocok, kodamnya hilang, pergi, kemudian keris itu diwariskan ke keturunan berikutnya, ya udah kosong. Sama seperti yang Anda pegang ini, kayak gitu ya. Kemudian setelah itu, karena diwariskan ya, selain itu apa yang membuat kosong, yaitu pantangan perawatannya dilanggar. Keris itu pasti punya pantangan perawatan masing-masing. Ya, kalau pantangannya dilanggar, perawatannya tidak dipenuhi, ya sudah, dianggap perjanjian gaib antara praktisi yang meritualkan dengan benda yang diritualkan, dengan khodam pada benda yang diritualkan, itu dianggap batal. Apalagi sudah turun temurun, kita nggak pernah tahu keturunan yang mana yang melanggar, kan gitu. Jelas ya. Lalu yang terakhir yaitu mati dalam bertugas ya. Khodam kuku, khodam keris mungkin pernah berkodam, mungkin kita tidak pernah tahu. Tapi dalam perjalanannya dia mati dalam bertugas. Bagaimana penjelasan mati dalam bertugas ini? Banyak. Simak aja video-video sebelumnya. Banyak sudah Mbak udah jelaskan bagaimana penjelasan mati dalam bertugas ya. Kalau kuku katakan proteksi, tuahnya ya diisi kodam macan, melindungi diri Anda dari serangan gaib. Tiba-tiba Anda dapat serangan gaib. Dia melindungi sekali, wah serangannya lewat, bablas. Serang lagi Anda, dilindungi lagi, bablas lagi. Serangan yang ketiga, dilindungi lagi, bablas lagi. Lah yang ngirim itu lama-lama gregetan juga. Orang ini aku kirim kok nggak kena-kena, ya udah aku kirim yang banyak. Lah akhirnya tembus, kodamnya mati. Itu bisa. Ini contoh proteksi ya. Contoh lain masih banyak sekali. Oke, sedulur semua, itu tadi untuk penjelasan dua benda ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang lucu dari teman kita Helmi Asmi ya. Mbah, bahas ciri-ciri pemakai susuk ya. Kemudian juga ada pertanyaan lucu dari teman kita Bunga ya. Sebut saja namanya Bunga. Mau tanya Mbah Wira, benda bertuah ada tapi tersimpan di badan. Nah ini, hati-hati dengan benda bertuah yang tersimpan di badan. Benda bertuah tersimpan di badan itu ada macam-macam. Yang pertama susuk. Susuk itu benda bertuah, disimpan di dalam badan, dimasukkan ke dalam badan. Apakah susuk itu pasti untuk urusan kecantikan dan pelet? Tidak. Mbah Wira punya teman pejabat, beliau batuk parah, obati kemana-mana, obati ke dokter mana-mana, nggak sembuh. Bahkan beliau memakai obat dosis tinggi, obat batuk dosis itu katanya ada narkobanya katanya. Itu juga nggak sembuh. Akhirnya beliau datang ke tukang susuk, dadanya disusuk, lehernya disusuk, batuknya sembuh. Nah, susuknya itu ya untuk ngobati batuk tadi itu berupa paku-paku kecil. Jadi dimasukkan ke dalam dada sama lehernya, katanya nggak sakit. Dan ketika di rongsen, ya kok di rongsen, di apa? Di USG, kok di USG juga ya di rongsen ya. Itu kelihatan katanya. Pakunya itu ya lincip-lincip gitu sepanjang dada dan leher. Dan paku itu keluar luntur susuknya ketika beliau makan sayur kelor. Nah ini, batuknya memang sembuh dan itu pakai susuk. Jadi kalau kita bicara susuk, belum tentu susuk itu urusan kecantikan dan pelet, belum tentu. Bisa juga urusan penyakit untuk menyembuhkan sesuatu. Dulu buyut Mbah Wira punya pembantu. Pembantunya buyutnya Mbah Wira itu ada 12 orang.
Karena buyutnya Mbak Wira itu punya kuda, punya sapi itu sampai puluhan. Karena orang kaya kan, demang gitu loh kalau dulu katanya itu. Nah itu pembantunya itu dulu dimintai tolong untuk ngangkutin gabah karena sawahnya luas. Nah mereka pakai susuk juga di pinggangnya supaya apa? Supaya kuat ngangkat gabah. Jadi kalau Anda bertanya kepada Mbah Wira, Mbah, bahas apa? Benda bertuah tapi tersimpan dalam badan, salah satunya susuk. Apa Mbah ciri-ciri dari pemakai susuk? Satu, mereka memiliki kemampuan kekuatan yang tidak wajar. Ya contohnya batuk, tiba-tiba sembuh, kan nggak wajar gitu loh. Kemudian kekuatannya di atas rata-rata manusia normal. Nah, itu konon katanya Reok Ponorogo itu dulu juga pakai benda-benda seperti itu untuk ngangkat dadak meraknya, kan digigit tuh itu. Nah itu, jadi punya kekuatan di atas manusia. Cuman sekarang katanya, konon katanya ya, karena Mbak Uri juga bukan orang Ponorogo, konon katanya pemuda-pemuda sekarang kalau ngangkat dadak merak itu pakai latihan fisik. Jadi latihan dulu dari yang kecil, katanya gigit kayu yang diikat sama karet kayak gitu. Nanti makin lama makin besar, makin berat. Jadi murni pure latihan fisik tanpa unsur magic, katanya begitu. Ya jadi apa ciri pemakai susuk adalah mereka mendapatkan sesuatu yang di luar nalar. Orang pemakai susuk kecantikan yang di dahi biasanya atau di pipi itu tubuhnya tidak proporsional. Jadi bentuk wajahnya itu nggak senormalnya manusia. Itu kalau orangnya peka bisa mengetahui ciri-ciri orang yang pakai susuk dari itu. Jadi nggak alamiah gitu. Cantik alamiah Raisa, Gisel, lihat aja cantiknya alamiah. Karena nggak pakai susuk. Tapi kalau pakai susuk pasti bentuknya itu beda. Wajahnya kayak nggak proporsional gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang memakai susuk itu tidak cantik di mata semua orang. Contoh Gisel, siapa yang bilang Gisel nggak cantik? Ayo coba. Semua orang mengatakan Gisel cantik, walaupun selera, artinya ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau masalah cantik, hanya Geraldine, semua orang cantik. Kalau masalah selera, ada yang suka, ada yang enggak, wajar. Tapi kalau bilang cantik. Barbie Kumalasari, kalau orang bilang cantik enggak. Itu kalau kemudian ada orang bilang cantik kan, ini perlu ditanda tanya ya, bahwa oh iya ada orang yang pakai susuk itu membuat cantik hanya untuk segelintir orang gitu loh ya, dan itu nggak wajar sifatnya. Biasanya orang-orang yang menjadi target misalnya sales rokok biasanya membuat wajah mereka cantik di mata cowok saja. Kalau di mata cewek, di mata orang yang nggak ngerokok nggak cantik biasanya. Sales pijat misalnya, dia pakai susuk juga kan, dia di bibir supaya omongan mereka manis, semanis madu MLM gitu kan, semanis madu aja udah manis, apalagi tambahin MLM gitu kan. Nah itu biasanya ya kepada cowok-cowok nakal aja. Kalau cowok nggak nakal, nggak butuh pijet, dia nggak tertarik. Wanita nggak tertarik biasanya. Itu ciri-ciri susuk itu kayak gitu. Kemudian mereka punya pantangan tertentu, nggak boleh makan sesuatu yang sesuai dengan susuknya itu. Ada yang nggak boleh makan kelor, ada yang nggak boleh makan nasi berkat, ada yang nggak boleh lewat di bawah jemuran onderdil ya, pakaian dalam kayak gitu-gitu. Nah itu pasti ada hal kayak gitu. Itu pemakai susuk kayak gitu. Kemudian ciri yang terakhir yaitu biasanya meninggalnya sulit ya. Kenapa? Karena itu melekat di badan, harus dikeluarkan dulu, entah dimandikan kelor, diminumin rebusan daun kelor dan seterusnya. Ada aja hal kayak gitu. Mbak Wira pernah menangani kok orang yang bisa meninggal ya karena susuk itu 2 kali, dan ya alhamdulillah setelah dioles pakai minyak aura meninggal. Wah, kok orang meninggal kok malah alhamdulillah, tapi artinya awalnya itu meninggalnya sulit gitu. Mbak Wira oles, Mbak Wira doakan, Mbak Wira sampaikan. Ini bukan Mbak Wira disi kerso atau mendahului nasib, bukan ya. Tapi kemudian Mbak Wira sampaikan bahwa oh iya ini kemungkinan masih beberapa hari lagi, 2 hari lah kira-kira, bener 2 hari kemudian meninggal. Yaitu pengaruh susuk ya. Oke, kita lanjut. Apakah ada benda bertuah lain yang tersimpan di dalam badan selain susuk? Ya pada umumnya susuk ya. Kalau Anda berbicara masalah mustika atau pusaka gaib, contoh Mbah di tangan saya ini ada kerisnya Mbah di badan saya ini ada mustika merah delimanya dan sebagainya, hati-hati halusinasi. Itu aja sih Mbak Wira, hati-hati halusinasi. Kenapa? Karena banyak, entah ya, orang itu makin aneh-aneh kalau Mbak Wira. Dia merasa dalam tubuhnya banyak kerisnya. Nah, kalau di rongsen nggak ada karena gaib, tapi kalau dikeluarkan bisa.
Terus apa efek dari keris yang ada dalam tubuh tadi? Ya buat gaya-gayaan aja, biar orang tahu dia keren. Nah itu nggak fungsi kalau menurut Mbak Wira. Kemarin Mbak Wira udah membuat postingan bahwa kita boleh merasa apapun, merasa anaknya Roro Kidul, merasa istrinya Roro Kidul, merasa suaminya Roro Kidul, merasa dampingi kuda macan, merasa punya kuda leluhur, boleh. Merasa punya mustika merah delima dalam badan yang gaib, merasa punya keris gaib, boleh. Merasa punya keris empuk gandring tersimpan di dahi, boleh. Nggak apa-apa. Yang penting itu semua membantu kehidupan Anda. Jangan sampai hidup masih susah terus merasa jadi istrinya Roro Kidul, percuma. Beli rokok masih ngecer ngaku istrinya Roro Kidul, percuma. Kalau istrinya Roro Kidul, mestinya harta tata wanita beres semua. Beli rokok nggak ngecer lagi, beli makan nggak ngutang gitu loh. Kalau beli makan masih ngutang, beli rokok masih ngecer gitu kan. Sakit ke apotek nggak punya duit buat beli obat, masih pakai BPJS yang KIS, percuma. Mending nggak usah lah kayak gitu-gitu. Jadi manusia normal aja, toh cari duit sama-sama susahnya kan gitu. Ya, paham ya. Jadi Mbak Wira lebih menekankan pada unsur kemanfaatannya, bukan unsur gaya-gayaannya. Buat apa kita ngaku punya ilmu macam-macam, hidup masih susah, nyekolahin anak masih susah, SPP masih nunggak, buat apa? Istri mau beli LPG masih bingung, tokon listrik nadit-nadit udah habis masih bingung, buat apa? Diri sendiri batuk beli obat aja nggak punya uang, buat apa? Gitu ya. Ini yang Mbak Wira tekankan. Jadi mari kita cerdas dalam bersupranatural. Boleh Anda mengaku punya apapun, yang penting hidupnya udah beres. Kalau hidup belum beres, ngaku punya macan, ngaku punya ini itu, malu lah. Mending diam gitu aja ya. Belajar yang baik, banyak mengupgrade ilmu, investasi leher ke atas. Apa itu investasi leher ke atas? Banyak sinau, banyak membaca, supaya hidup lebih sejahtera gitu ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf, silakan kalau ada tanggapan boleh. Ingat, Anda yang punya bendanya, Anda yang bawa bendanya. Kalau sekiranya Anda Mbak Wira ini ngaco, ini terawangan kosong semua, simple, buktikan aja bahwa dia bertuah. Silakan dipegang bendanya, afirmasikan sesuatu, tunggu apakah itu akan terjadi apa enggak gitu. Simple aja. Jadi Anda yang punya bendanya, Anda yang pegang bendanya. Kalau Anda nggak percaya itu kosong, tes langsung untuk tuahnya. Bisa bikin kebal, coba aja bacok, coba aja sayat, bener nggak kebal. Bisa anti tembak, coba aja tembak, bener nggak gitu. Jadi Anda yang punya bendanya, Anda bisa ngetes langsung kalau memang sekiranya kurang puas dengan hasil terawan Mbak Wira. Terima kasih, selamat malam.